Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Gimana kabarnya? Ya, kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, kali ini kita akan membahas di pertemuan kedua yaitu tentang bab bersyukur. Nah, kemarin anak-anak udah membaca yaitu pertemuan satu yaitu membaca tentang peduli antar sesama. Nah, Pak Guru akan menjelaskan kembali. Ya, sebelum pelajaran dimulai dibersihkan dulu anak-anak buku LKS, buku tulis dan buku paketnya. Sudah siap? Kalau sudah siap kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi pertemuan kedua ini yang kita bahas yang pertama adalah sikap peduli antar sesama. 2. Contoh sikap peduli. 3. Mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat adalah contoh sikap bersyukur. Ya. Sikap peduli antar sesama. Peduli adalah sikap keberpihakan untuk melibatkan diri dalam persoalan atau keadaan yang terjadi di sekitar kita. Hal itu disadari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain. Dengan kata lain, sikap peduli adalah sikap memahami perasaan dan keadaan orang lain. Sikap peduli harus ditanam sejak kecil. Ya, jadi kita di pelajaran kelas 3 ini anak-anak harus tahu tentang kepeduliannya. Ya, harus ditanam sejak kecil. Kalau dari kecil sudah tidak memiliki sikap peduli, maka sampai besar mereka akan berbuat acuh tak acuh. Maksudnya tak acuh itu orang gagas bahasa Jawanya ya, kepada orang lain. Sehingga ia akan memiliki masalah dalam hubungan terhadap sesama. Padahal kepedulian terhadap sesama akan memberikan dampak positif tak hanya untuk orang sekitarnya, namun juga untuk diri sendiri. Sikap peduli antar sesama juga akan menimbulkan rasa memiliki dalam lingkungan masyarakat sehingga mereka akan saling melindungi satu sama lain. Kepedulian antar sesama ini dapat ditunjukkan dengan membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan apa? Kebaikan, memberikan kenyamanan kepada orang lain dan saling berbagi. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, harus memiliki sikap kepedulian yang paling tinggi kepada sesama. Jadi ini manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya, anak-anak, Allah itu menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan jin, menciptakan malaikat. Itu yang paling sempurna itu adalah manusia. Kita harus banyak apa? Bersyukur ya. Manusia memiliki rasa saling bertergantungan, sebaiknya diimbangi dengan rasa peduli diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekedar kata-kata. Diusahakan kalau anak-anak ingin peduli sama orang lain harus terjun, ya harus dengan aksi nyata, jangan hanya kata-kata. Kata-kata itu maksudnya apa? Ucapan atau tidak boleh, ya. Namun demikian, meskipun manusia makhluk paling sempurna, manusia tetap tidak akan hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita memiliki kewajiban peduli kepada sesama manusia, lebih khususnya bagi sesama muslim. Sebab sesama muslim adalah saudara, yaitu hadis Nabi ya. Itu ya, diusahakan anak-anak harus membantu sesama ya, itu. Selanjutnya, contoh sikap peduli terhadap sesama adalah merawat tanaman. Kalau di sekolah ya, diusahakan anak kalau udah masuk sekolah ada bunga apa dirawat, kalau perlu disirami ya. Terus menjaga fasilitas di sekolah, kalau ada fasilitas untuk anak-anak belajar yaitu buku paket, buku tulis, meja, kursi, lemari dan lain, itu dijaga biar apa? Biar awet. Terus tidak membuang sampah sembarangan, diusahakan anak-anak ya, kalau habis makan tidak boleh dibuang sembarangan, harus dibuang di tempat sampah. Terus tidak sombong ya. Terus saling memaafkan sesama teman. Bila anak-anak punya salah sama teman, diusahakan jangan lama-lama berantemnya. Kalau bisa harus cepat-cepat minta maaf. Minimal berapa hari? 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali itu termasuk temannya
sitan. Paham ya anak-anak? Terus contoh peduli terhadap sesama di lingkungan masyarakat, yaitu membantu tetangga yang kesusahan, diusahakan. Bila ada tetangga yang susah, kita harus bantu. Terus menjenguk warga yang sakit. Bila teman kita atau tetangga kita atau adik kita yang sakit, diusahakan kita ikut jenguk. Ya, biar apa? Biar mempunyai rasa peduli. Terus mengikuti kerja bakti. Nah, itu kalau anak-anak udah remaja. Ya, kalau anak-anak masih kelas 3 ya kerja bakti di rumah. Tiap hari Minggu atau tiap hari Senin atau tiap hari ketika Bapak Ibu kerja bakti nyapu, anak-anak harus membantu. Ya, saling tegur sapa dengan tetangga, ya. Ketemu teman atau tetangga disapa, dipanggil namanya. Ya, kalau bisa panggil Assalamualaikum, D, Mas, Pak D, Mbak, gitu nggih. Dan yang kelima adalah saling memberi dengan tetangga. Nah, bersyukur kepada Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, sesama makhluk diberi kenikmatan yang sama, diberi kesempatan hidup, semua itu diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, manusia harus berterima kasih kepada Allah dengan cara mensyukuri semua nikmatnya. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah dengan membiasakan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat, harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Hal yang penting dalam mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan begitu kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya, ibadah. Nah, mensyukuri nikmat Allah. Nah, itu ada gambar itu tentang orang yang lagi sholat, orang yang sedang berkorban, orang yang saling membantu. Ya, itu di dalam surat Al-Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surat Ibrahim ayat 7. Allah memberikan peringatan kepada umat Islam, orang-orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah kenikmatannya. Akan tetapi kepada orang-orang yang tidak bersyukur, Allah akan memberikan azab atau sisaan kepada mereka. Ya. Nah, ini peringatan antara lain. Manusia wajib bersyukur atas nikmat yang telah diterima. Harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Terus, yang kedua, manusia yang tidak bersyukur akan dihilangkan kenikmatannya. Ya. Orang yang tidak bersyukur disebut yang kufur. Artinya kufur adalah orang yang mengingkari bahwa dirinya mendapatkan nikmat Allah. Jika ia kaya, ia merasa bahwa kekayaan bukan dari Allah. Jika ia pandai, ia merasa kepandaiannya merupakan hasil usaha sendiri. Orang yang kufur akan diambil kenikmatan oleh Allah. Orang kaya menjadi miskin, sebaliknya orang yang pandai bisa menjadi bodoh. Itu adalah contoh manusia yang tidak bersyukur. Nah, langsung bentar. Ya, soalnya anak-anak ya, ditulis di buku tulis, nanti dikirim ke Pak Za'a ya. Yaitu yang pertama, soalnya apa yang dimaksud dengan sikap peduli ya, nanti. Terus nomor 2, mengapa manusia disebut makhluk sosial. Nomor 3, sebutkan contoh sikap peduli di sekolah. Nomor 4, tulislah kalimat yang diucapkan ketika mendapat nikmat dari Allah ya. Yang kelima, sebutkan contoh bersyukur dengan perbuatan ya. Nanti dikerjakan ya di buku tulis, habis dikerjakan dikirim ke Pak Za'a. Ya, itu dulu dari pertemuan kali ini anak-anak. Ya, mohon maaf, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.